Halo, kembali lagi di Sekilas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan pajak. Nah, berbicara masalah pajak, banyak macam-macam pajak. Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Bagi adik-adik atau teman-teman yang biasa pergi makan di tempat makan yang menggunakan mesin ada yang mesin printer yang dicetak hasil nominal yang harus dibayar, atau pergi ke supermarket atau minimarket, biasanya kalau adik-adik memperhatikan di situ ada tertulis PPH, itu adalah pajak penghasilan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita akan membahas beberapa contoh soal pada video kali ini. Namun sebelum itu, pajak itu adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Jadi pajak itu masuk ke kas negara ya. Oke, baik, kita lanjut. Contoh pertama adalah Pak Iqbal menjual laptop ya, dalam keadaan baru, laptop baru ya, dengan harga 4 juta rupiah tanpa pajak. Jadi sebelum pajak, laptop tersebut dibeli oleh Pak Rauf dengan pajak pertambahan nilai PPN 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan oleh Pak Rauf termasuk pajaknya. Jadi ada PPN 10%, ini yang diketahui. Kemudian harganya sebelum pajaknya itu adalah 4 juta. Ini harga tanpa pajak ya, harga tanpa pajak. Berapakah yang harus dibayar Pak Rauf? Kita langsung jawab. Kita hitung dulu berapa pajaknya. Besar pajak, besar atau nilai pajak ya. Besar pajak itu 10%. Berarti 10% dari harga awalnya tanpa pajak 4 juta. Ini berarti 10% itu 10/100 dikali dengan 4 juta. Nah, ini bisa kita coret ya. Oke, sehingga tersisa 1/10 dikali 4 juta ya. Ini bisa kita coret sehingga sisa berapa ya? 4 berapa tinggal berapa nolnya? 1 2 3 4 5 nolnya 0 1 2 3 4 5. Kita hitung di belakang 1 2 3. Di sini titiknya. Tinggal 400.000. Jadi PPN-nya itu adalah 400.000. Sehingga yang harus dibayar Pak Rauf itu adalah harga awalnya tanpa pajak 4 juta, harga tanpa pajak ya, ditambah pajak pertambahan nilainya atau PPN-nya 400.000. Jadi totalnya adalah 4.400.000. Itulah yang harus dibayar oleh Pak Rauf. Baik, kita lanjut. Contoh 2. Pak Rudi berhasil menjual tas setiap hari sebanyak 50 tas. Ya, 50 tas setiap hari dengan harga per tasnya 250.000. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar oleh Pak Rudi dalam 1 bulan? Jika diketahui tarif pajak UMKM itu 1%. Baik, kita hitung dulu berapa penghasilannya Pak Rudi dalam 1 hari ya, dalam satu bulan ya, dalam 1 bulan. Berarti penghasilan Pak Rudi dalam 1 bulan itu adalah 50 tas dikali harga satuannya tas 250 dikali dengan, kita rata-ratakan 1 bulan itu 30 hari. Ini hasilnya adalah 5 kali 25 itu adalah 125, ditambah lagi 50 di belakang ya, berarti 12.500.000 dikali 30, 12.500.000 dikali 30, 125 dikali 3 itu 15
300 kemudian tambah lagi 06 berarti 375 juta rupiah. Nah, inilah penghasilan per bulan yang diperoleh oleh Pak Rudi. Berapakah pajak UMKM yang harus Pak Rudi dalam satu bulan? Tarif pajak UMKM-nya itu, pajak UMKM itu usaha usaha mikro, kecil, menengah itu kayaknya. Pajak UMKM sama dengan 1% dikali 375 375 juta, ini senilai dengan 1/100 dikali 375 juta. Kita coret 2 nolnya, nolnya di bawah, 1/1 hasilnya 1 dikali 300. Berapa yang tersisa ini ya? 3.750.000. 3.750.000. Jadi yang harus dibayar oleh Pak Rudi dalam satu tahun, dalam satu bulan ya, per bulan ini ya, adalah pajaknya Pak Rudi yang harus dibayar 3.750.000 rupiah. Ya, kita lanjut lagi ke contoh 3. Pak Yusril berhasil menjual sepatu setiap hari sebanyak 40 pasang. Ini mirip dengan contoh 2 tadi. Langsung saja, operasan sepatu dengan harga 300.000 per pasang. Ya. Untuk menarik pelanggan, Pak Yusril memberikan diskon. Ada campur diskon di sini. Kita bahas diskon juga sedikit, tidak apa-apa. Diskon itu potongan harga ya, untuk nanti kita bahas di video yang lain ya. Diskon itu potongan harga setiap pasangnya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Rudi dalam satu bulan? Baik, kita bagaimana ya? Jadi per setiap pasangnya. Jadi kita harga setelah diskon dulu. Harga diskon itu adalah harga awal dikurang diskon. Harga awalnya itu adalah 300.000. Ini kita bicara masalah satu pasang dulu ya. 300.000 dikurang diskonnya itu adalah 10%. 10/100 dikali harganya 300.000, sehingga 300.000, 10% dari 300.000 kalau kita kita cakar ya, jadi kita hitung ini ya, kita hitung ini hasilnya adalah 30.000, sehingga harga diskonnya atas pasang itu adalah 270.000. Nah, dalam satu hari 40 pasang sepatu. Jadi dalam satu bulan penghasilan ya, penghasilan Pak Yusril dalam satu bulan itu sama dengan harganya tadi setelah diskon 270.000 dikali banyaknya yang laku 40 dikali kita rata-ratakan satu bulan itu 30 hari. Ini kita peroleh berapa ini? 227 dikali 4, 7 kali 4 28, 10 berapa ya? 0 tambahkan lagi 1.080.000 dikali 30, 108 dikali 3 itu 8 kali 3 24, 2 3 ya, 0 berapa 0? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 berarti 32.400.000 per bulan. 32.400.000 per bulan. Nah, ini penghasilan sebelum dikena pajak. Yang harus dibayar pajaknya dalam satu bulan itu adalah
1%-nya dari penghasilan yang tersebut tadi. Jadi pajak UMKM itu sama dengan 1% atau 1/100 dari 32.400.000. Kita coret saja 2 nolnya, sisa 324.000. Jadi itulah yang harus dibayar oleh Pak Yusril selama 1 bulan atau per bulan. Kita lanjut contoh 4. Pak Budianto memperoleh gaji sebulan 1.800.000. Ya, gaji sebulan 1.800.000. Gajinya yang sebulan ya. Coba diperhatikan baik-baik soalnya. Dengan penghasilan tidak kena pajak 600.000. Yang tidak kena pajak 600.000. Berarti penghasilan yang kena pajak, penghasilan yang kena pajak adalah 1.800.000 dikurang gaji totalnya dikurang gaji yang tidak kena pajak 600.000. Jadi hasilnya adalah 1.200.000. Ya betul, itu adalah penghasilan yang kena pajak. Jika besar pajak atau PPh, pajak penghasilan 15%, berapa gaji yang diterima Pak Budianto? Berarti gajinya yang 1.200.000 ini yang kena pajak ya. Jadi besar pajak atau tersingkat saja PPh, pajak penghasilan 15% itu 15/100 dikali 1.200.000. Kita coret berapa ini ya? Kita coret 02 di bawah, ini juga kita coret karena pembagian, sisa 15 dikali 12.000. Berapa ya 15 dikali 12.000, 120.000 dikali 180.000 ya, 180.000. Coba kita buktikan, saya agak ragu ya, 10 ke 5 supaya kita lebih yakin. 2, 3, 5, 1 ya, 180. 120.000 PPh nya, sehingga yang diterima gaji yang diterima Pak Budianto itu adalah ini tadi 600.000, tetap 600.000 yang tidak kena pajak, ditambah ini pajaknya tadi, penghasilan yang kena pajak tadi, penghasilan kena pajak, saya singkat saja, penghasilan kena pajak itu 1.200.000 dikurang 180.000, sehingga ini tersisa 1.020.000. Nah, inilah yang kita jumlahkan tadi dengan penghasilan yang tidak kena pajak, 1.020.000. Ini sama dengan 1.620.000. Jadi dari gaji 1.800.000 tinggal 1.620.000 yang diterima oleh Pak Budianto. Kita lanjut contoh 5. Rosa dan Rado makan siang di suatu rumah makan. Mereka memesan 2 mangkok sup iga 200 seharga ini maksudnya masing-masing ya, seharga 18.000, 2 nasi putih 4.000 harganya masing-masing, 2 jus melon masing-masing harganya 7.000. Jika makanan tersebut kena pajak yang bank pernah membeli sebesar 10%, berapakah rupiah yang harus mereka bayar? Baik, kita rincikan dulu 2 mangkok sup karena 2 namanya ya sup iga sama dengan 2 dikali 18.000, ini hasilnya adalah 36.000. 2 nasi putih, nah ini kalau sering kita makan di restoran, 2 dikali 4 atau di tempat makan ya yang menyediakan yang kena pajak, ini 8, hasilnya 8.000. Kemudian 2 jus itu adalah 2 dikali 7.000, harga jusnya 7.000 berarti 14.000.
ini totalnya kalau kita jumlah 000 6 tambah 4 10 18 1 hasilnya 58.000 karena kena pajak ya, kena pajak yang dibebankan, berarti yang makan yang harus bayar dibebankan kepada Rosa dan Rado 10%. Nah, kita tulis sini pajaknya, pajak itu 10%, 10 per 100 dari harga totalnya 58.000 ya. Ini hasilnya adalah 5.800. Jadi yang harus dibayar oleh Rosa dan Rado membayar sebesar harganya tadi 58.000 ditambah 5.800, sehingga hasilnya ini kalau ditambah hasilnya adalah 63.800 rupiah. Inilah yang harus dibayar ya. Baik, sekian dulu pembahasan contoh soal tentang pajak. Semoga bermanfaat. Selamat belajar adik-adik dimanapun berada. Sekian dan terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar semakin bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.